Assalamualaikum guys, so today is a bit of an emotional one. My husband is Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah mualaf mantan penganut ateis bernama Aisyah Rosalie. Gadis cantik asal Inggris itu awalnya tidak mempercayai adanya Tuhan, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat hidayah Islam saat berkunjung ke kota Istanbul, Turki. Kisah mualaf ini bermula ketika Aisyah Rosalie berlibur dan mengelilingi tempat-tempat ikonik di Turki. Saat akan pergi ke Masjid Biru, atau dikenal Masjid Sultan Ahmed, ia mempersiapkan diri dengan membeli hijab di sebuah toko kecil. Sang pedagang memberikan hijab instan agar mudah dipakai Aisyah dalam melakukan perjalanan. Tapi siapa sangka, rupanya hijab instan berwarna merah muda itulah yang membuatnya menjadi mualaf. Bahkan, hijab tersebut menjadi hijab yang sangat spesial bagi Aisyah. Di Turki ada namanya Masjid Biru. Saya ingin ke sana, tapi saya ingin membeli hijab dulu. Jadi, saya pergi ke toko kecil dan menceritakan kepada pedagangnya tentang keadaan saya. Dia memberikan saya hijab yang mudah dipakai, yaitu yang saya sedang pakai saat ini. Hijab ini sangat spesial bagi saya karena hijab ini yang saya pakai ketika masuk Islam, ungkap Aisyah Rosalie. Mulanya dia tidak mau mengenakan hijab tersebut saat kembali ke hostel. Dia pun tampil dengan rambut pirangnya saat bersinggah ke Cafe Nero untuk bersantai sejenak. Kemudian, dia pergi ke toilet dan membuka bungkus hijab yang baru saja dibeli, niatnya untuk mencoba hijab tersebut. Meski terlihat mudah dipakai, Aisyah tetap saja merasa kesulitan saat mengenakannya. Ketika coba memakai hijab merah muda itu, Aisyah menatap dirinya di cermin. Dia merasa hijab tersebut sangat cocok dan memutuskan memakainya saat keluar dari kafe. Bukan untuk melengkapi outfitnya, Aisyah hanya ingin memakai hijab tersebut. Kemudian dia memulai perjalanannya ke Masjid Biru. Perjalanan itu membutuhkan waktu sekira 1,5 jam apabila berjalan kaki dari hostelnya. Di tengah perjalanan, Aisyah berhenti sejenak untuk membeli sebuah tasbih. Pasalnya, dia sering melihat warga Istanbul menggunakan benda tersebut. Ia pun mencari tahu bagaimana cara menggunakan tasbih dan berlatih sepanjang perjalanan. Di tengah perjalanan, saya memutuskan berhenti dan membeli sebuah tasbih, karena ketika di Istanbul saya sering melihat orang memakai itu. Harganya sangat murah, sekira 10.000, dan saya cari tahu cara menggunakannya. Oh baik, subhanallah. Dan tentu saya tidak tahu cara pengucapannya, jadi seperti Subhanallah, lalu Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Saya latihan sepanjang jalan di dalam kantong saya dengan melakukannya 33 kali masing-masing kalimat tersebut, ujar Aisyah. Merasa gugup saat masuk ke masjid karena bukan sebagai muslimah, Aisyah sempat memikirkan hal yang macam-macam. Dia takut orang-orang menegurnya dan merasa malu karena tidak mengerti apa-apa. Dia pun tidak pergi ke tempat sholat lantaran tidak tahu bagaimana caranya sholat. Akhirnya, Aisyah memutuskan duduk di lantai dan menggunakan tasbih barunya di sana. Selama 1 jam berdiam diri, ia malah merasakan sebuah kenyamanan dan kedamaian dalam dirinya. Saya tidak pergi ke tempat orang sholat karena saya tidak tahu cara sholat. Jadi, saya putuskan untuk duduk di lantai dan memutar tasbih saya. Saya duduk sekira 1 jam dan menikmati saat berada di sana. Rasanya begitu damai, ungkapnya, ketika hendak pulang, Aisyah mendengar suara azan. Dia masih ingat betul suara nyaring dari Masjid Biru itu.
Sementara tepat di seberangnya terdapat masjid juga yang sedang mengumandangkan azan. Aisyah yang tengah berada di tengah-tengah kedua masjid tersebut merasa takjub dengan suara azan. Bahkan, dia sampai menghentikan perjalanannya demi mendengarkan suara itu. Saat azan berhenti, dia pun hendak kembali berjalan menuju hostel. Namun, tiba-tiba ponsel Aisyah mati. Dia pun sempat merasa panik karena tak tahu arah jalan pulang. Tidak lama kemudian, dia terdiam dan berpikir untuk tenang. Ia pun menyimpan ponselnya dan menggantinya dengan memegang tasbih dan kembali berzikir. Lalu mendadak Aisyah menemukan jalannya kembali untuk ke hostel. Dia begitu takjub saat itu. Bahkan, sesampainya di hotel, Aisyah langsung mengambil Al-Quran terjemahan dan mulai membacanya. Begitu azan berhenti, handphone saya yang memiliki baterai sekitar 50% tiba-tiba mati. Padahal saya sedang mencari arah jalan pulang. Saya pun tersesat dan sedikit panik. Saya pun berhenti dan berpikir, tidak apa-apa. Saya pun memasukkan handphone saya ke kantong dan mengeluarkan tasbih saya. Saya kembali melakukan hal tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan akhirnya saya menemukan jalan kembali ke hostel, alhamdulillah. Sampai di hostel, saya ambil terjemahan Al-Quran dan mulai membacanya, ucap Aisyah. Sejak saat itu, Aisyah sempat melepas hijabnya beberapa kali karena merasa bukan muslimah. Namun, dia menemukan kenyamanan saat memakai hijab. Dia juga merasa bahwa ajaran berpakaian dalam Islam tampak baik, karena menunjukkan kerendahan hati tanpa perlu memamerkan bentuk tubuhnya. Hal itu membuatnya menjadi lebih sopan dan tampil sederhana. Akhirnya, Aisyah memutuskan memakai hijab dan terus belajar agama Islam melalui video-video di YouTube. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan bersyahadat sebelum selesai membaca Al-Quran. Menurutnya, tidak mungkin seseorang memeluk suatu agama tanpa membaca dan memahami isi kitabnya. Sehingga, dia pun terus menonton ceramah, belajar, membaca Al-Quran, dan buku-buku panduan Islam lainnya. Setelah selesai membaca Al-Quran, Aisyah memutuskan mengucapkan kalimat syahadat sendiri di ruang tamunya pada malam hari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksinya. Sejak saat itulah Aisyah menjadi seorang mualaf. Aisyah benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini bisa terjadi dalam hidupnya. Menurut dia, mungkin ini adalah takdirnya menjadi wanita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang muslimah yang taat. Itu terjadi begitu saja, tidak saya rencanakan. Meski sudah belajar, saya tidak akan mengira itu akan terjadi. Mungkin itu adalah kuasanya untuk memilih wanita seperti saya dan menjadikannya muslimah. Alhamdulillah, pungkasnya.